Di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, tersembunyi sebuah desa yang disebut Desa Nagasari. Namun, desa ini bukan desa biasa. Tidak ada seorang laki-laki pun yang hidup di sana. Hanya para wanita yang menetap di rumah-rumah tua beratapkan ijuk yang seolah menyimpan rahasia kelam. Mereka hidup dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara tawa anak laki-laki, tidak ada teriakan bapak-bapak yang bekerja di ladang. Malam hari di desa ini lebih sunyi dari kematian. Hanya terdengar gesekan dedaunan dan suara sesuatu yang melata di tanah. Ular. Setiap sudut desa dipenuhi oleh ular dari berbagai jenis. Ular kecil berbisa, ular sawah, hingga ular besar yang tubuhnya bisa melilit batang pohon pisang. Mereka berkeliaran bebas, seolah desa ini memang milik mereka. Kutukan yang terlupakan. Konon, puluhan tahun yang lalu, Desa Nagasari adalah desa yang subur dan bahagia. Lelaki dan perempuan hidup berdampingan. Hingga suatu hari, seorang lelaki bernama Jakawira melakukan sebuah kesalahan fatal. Ia adalah seorang pemburu ulung yang sering masuk ke dalam hutan untuk berburu. Suatu malam, ia menemukan seekor ular putih sebesar pohon kelapa di tepi sungai. Ular itu memiliki mata merah yang menyala dalam gelap. Bukannya takut, Jakawirang justru mengangkat tombaknya dan menikam ular itu tepat di kepalanya. Yang tidak ia ketahui, ular putih itu adalah penjelmaan Dewi Penjaga Desa. Ia adalah pelindung Desa Nagasari yang telah menjaga keseimbangan desa selama ratusan tahun. Malam itu juga, badai besar melanda. Angin menderu, petir menyambar, dan dari dalam hutan muncul ribuan ular yang mengamuk. Mereka menyerang rumah-rumah, merayap di bawah pintu, menyusup tempat tidur, dan membunuh semua laki-laki yang ada di desa. Tidak ada satupun yang selamat. Sebelum desa itu tenggelam dalam keheningan, terdengar suara bisikan dari angin yang berhembus. Mulai hari ini, Desa Nagasari adalah milik kami. Tidak akan ada laki-laki yang hidup di sini. Setiap yang berani datang akan menerima kematian. Sejak malam kutukan itu, para wanita Desa Nagasari hanya bisa hidup dalam ketakutan. Mereka tidak pernah melahirkan anak laki-laki. Setiap bayi laki-laki yang lahir akan ditemukan tak bernyawa keesokan harinya, dengan tubuh membiru seolah tergigit sesuatu yang berbisa. Banyak pelancong yang mencoba masuk ke desa ini, tetapi mereka selalu menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yang masih bertahan tidak pernah berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka tahu ular-ular itu mendengarkan. Mereka ada di bawah lantai rumah. Mereka ada di balik bayangan. Dan mereka tidak akan membiarkan laki-laki kembali ke desa ini. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arga mendengar tentang legenda desa ini. Ia adalah seorang jurnalis yang haus akan kisah-kisah misterius. Dengan penuh keberanian, ia masuk ke desa itu, membawa kamera dan buku catatan. Penduduk desa menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Seorang wanita tua mendekatinya dan berbisik, "Pergilah sebelum malam tiba." Namun, Arga tidak mendengarkan. Saat malam turun, ia mulai mendengar suara aneh dari dalam hutan. Bisikan halus yang bergema di udara. Ketika ia menyalakan senter, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Ratusan pasang mata merah menyala dalam gelap, mengelilinginya dari segala arah. Malam itu, jeritan Arga menggema di seluruh desa, sebelum akhirnya hening. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Yang pasti, keesokan paginya, jejaknya sudah hilang. Seolah ia tidak pernah ada. Desa Nagasari kembali sunyi, menunggu korban berikutnya yang berani datang.